enggak. Mereka tidak membenci kita kok, mereka biasa aja. Cuman kadang kita aja yang overthinking. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas di sini di channel Zero to One. Yeah. Nah, di grup saya ini ya, saya mau cerita. Jadi banyak teman-teman yang baru saja join di perusahaan pialang, mereka menjadi sales. Ya, mereka bertanya, Mas, kenapa kok saya belum closing? Kenapa saya buat APP untuk bertemu orang pun saya sangat susah dan lain-lain. Mungkin penyebabnya satu ya. Dan ini penyebabnya hampir sama seperti saya dulu waktu pertama kali masuk di pialang. Penyebabnya adalah karena takut untuk ditolak. Fear of rejection. Kalian takut untuk ditolak. Ini hampir semua orang sama sih. Jadi untuk menangani hal ini sebenarnya memang salah satu-satunya cara ya dilakukan, praktek. Jadi dulu saya pertama kali masuk di pialang itu, kita mau ngomong sama orang, mau menawarkan orang itu kita takut. Ya, kita malu untuk menawarkan produk kita malu untuk membicarakan produk kita. Sekedar say hi, habis itu kita mau menawarkan itu kita via SMS atau via telepon itu kita langsung tremor, kita gemeteran, kita tidak bisa menawarkan. Itu tadi asalnya karena kita takut ditolak. Karena ditolak itu mungkin rasanya sakit ya. Cuman yang harus kalian perhatikan adalah, yang harus kalian sadari ya, ditolak pun efeknya apa? Gak ada apa-apa, ya biasa aja. Ditolak itu biasa. Itu yang harus kalian tanamkan ke pemikiran kalian. Ditolak itu biasa. Jadi ada pernah ini saya kan sering juga lihat channel-channel dari luar negeri. Itu ada sebuah perusahaan yang mereka itu membuat pelatihan atau lomba, bukan pelatihan ya, tapi lomba antar karyawan mereka yang kerja sales ya. Mereka bagian sales atau marketing. Mereka mengadakan sebuah lomba. Nah, lomba itu adalah siapa yang paling banyak mendapatkan penolakan. Siapa yang paling banyak mendapatkan penolakan itu yang mendapatkan hadiah. Nah, setelah lomba itu berjalan ya, setelah lomba itu berjalan ternyata orang yang menang, yang mendapatkan paling banyak penolakan dari customer atau klien, itu adalah orang yang paling besar closingnya. Kebayang nggak? Jadi orang yang paling banyak mendapatkan penolakan dari customer, dari klien, ternyata setelah dilihat di laporannya, dia adalah sales yang paling besar atau yang paling banyak closingnya. Dia paling banyak menjual. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, kalau saya bisa bilang ya karena hukum Pareto. 80% dari 100 orang yang kalian tawarkan, dari 100 orang yang kalian temui, mungkin 80% nolak, tapi 20% bakalan closing atau mereka mau menerima produk kita atau mau membeli. Jadi hukumnya 80-20. Andaikan kalian menawarkan ke 1000 orang, berarti 800 orang yang menolak, ya 800 orang yang menolak, yang tidak menerima produk kita, dan 200 orang yang menerima atau membeli produk kita. Jadi kan banyak gitu loh. Nah, semakin banyak kita yaitu tadi bener tadi dari strategi perusahaannya. Jadi ketika karyawan mendapatkan penolakan lebih banyak, maka otomatis persentase closing mereka juga bakal naik. Itu karena mereka funnelingnya lebih besar lagi. Jadi kayak saya punya video ya, bisa dicek di sini. Itu saya membahas tentang funneling, bagaimana caranya kita mengumpulkan data seperti corong di atas. Itu ketika semakin banyak data di atas yang kita masukkan, otomatis closing di bawah ini pasti bakalan lebih banyak juga. Jadi memang manusiawi ya, ketika kita mempunyai perasaan takut untuk ditolak, makanya kita juga takut untuk menawarkan. Itu sangat manusiawi banget rasa itu. Jadi yang memang harus kita latih di awal itu, kita harus melatih mental kita. Semakin banyak kita merasakan penolakan, itu semakin kita kebal. Jadi biasa aja. Karena kalau kita menganalisa lebih dalam juga,
itu sebenarnya ketika kita ditolak biasa aja. Memang mereka kalau menolak kita, menolak presentasi kita atau menolak penawaran kita, emang mereka ngapain? Memuji kita? Enggak. Mereka tidak memuji kita kok, mereka biasa aja. Cuman kadang kita aja yang overthinking. Kita aja yang baper duluan. Waduh, saya ditolak. Terus gimana nasib saya? Biasa aja. Kalau ditolak ya cari lagi prospek-prospek yang lain, cari lagi calon klien yang lain. Di Indonesia ada 260 juta orang yang menjadi populasi, dan masih ada jutaan orang yang bisa menjadi potential klien kita. Seperti itu. Sama seperti kemarin saya ada pengalaman handle produk pisang, namanya pisang gondrong. Kalian bisa cek di bawah, saya taruh ini di bawah ya. Jadi produk itu saya handle internet marketingnya. Jadi kita dari segi konten dan persebaran kontennya juga saya yang menata itu. Dan seminggu sebelum hari opening kita sudah melakukan persebaran konten, kita membuat konten dan kita mendistribusikan konten tersebut. Dan ternyata ketika hari opening day itu data yang masuk itu ada 192 porsi pesanan yang masuk pada saat hari itu untuk dikirimkan ke 103 alamat se-Surabaya. Bayangkan, dulu UKM banyak yang merasa bahwa jualannya susah, mencari customer susah, mencari untuk menjual susah. Ternyata ketika saya merasakan optimasi, kita di scale up dan kita membenahi dari segi konten dan distribusinya, malah jualannya gampang, tapi yang gempor ini pengirimannya. Jadi saat itu wah rada kacau sekali, karena kurir dari jam 10 pagi mengirimkan barang itu sampai jam 11 malam baru berhenti, dan itu pun tidak semuanya bisa diantar pada saat hari itu juga. Itu luar biasa antusiasmenya. Jadi kalau kalian mengalami sebuah penolakan, jangan pernah baper, jangan pernah merasa bahwa kalian tidak berharga atau tidak dilihat oleh customer. Biasa aja, jalan terus aja, sampai kalian benar-benar ditolak mungkin 30 kali, 50 kali, 100 kali pun tidak ada masalah. Karena semakin sering kalian ditolak, itu probabilitas kalian untuk punya closing di deal itu lebih besar lagi. Sembari itu juga kalian mendapatkan sebuah pengalaman yang lebih baik dari segi mental ya. Mental kalian dilatih untuk untuk agar bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi penolakan, dan akhirnya kita kebal. Biasa aja. Segitu dulu dari saya teman-teman, dari channel Zero to One Muhammad Ikhlas di sini. Jika kalian ada pertanyaan silahkan posting di kolom komentar, atau bisa langsung join di grup saya di linknya saya, grup Telegram, di linknya saya posting di kolom komentar, di kolom description. Silahkan jika kalian ada pertanyaan, jika kalian merasa video ini ada manfaatnya, silahkan share ke teman-temannya, share ke sosial media kalian, dan jangan lupa like dan subscribe, nyalakan loncengnya itu karena itu sangat berarti buat saya. Itu semakin membuat saya semangat untuk membuat konten lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.